Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiyah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai atribusi sosial, yakni konsensus, konsistensi, dan juga kekerasan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yakni konsensus. Konsensus ini seperti melihat seberapa banyak orang lain melakukan hal yang sama dalam situasi yang sama. Sebagai contoh, misalnya terdapat suatu toko yang sebagian orang menilai toko tersebut memiliki pelayanan yang tidak ramah. Ini menandakan adanya konsensus tinggi bahwa memang masalahnya mungkin terletak pada pelayanan dari toko tersebut. Kemudian contoh lainnya seperti misalnya dalam suatu kelas, sebagian besar mahasiswanya memiliki kesulitan untuk memahami mata kuliah tertentu. Contohnya yakni mata kuliah statistika. Jadi mungkin ada konsensus tinggi bahwa memang mata kuliah statistika sulit untuk dipahami. Selanjutnya ada konsistensi. Jadi konsistensi ini mengacu pada seberapa sering seseorang melakukan perilaku yang sama dalam situasi yang sama. Sebagai contoh, seseorang memiliki kebiasaan untuk bangun terlambat. Jadi, ketika ia berada di rumahnya, ia seringkali bangun kesiangan. Dan ketika ia berada di rumah orang lain, seperti rumah temannya, ternyata ia masih tetap bangun terlambat. Kemudian contoh lainnya seperti kebiasaan menonton ketika sedang makan. Jadi seseorang memiliki kebiasaan untuk menonton ketika ia sedang makan, baik ketika ia sedang sendiri maupun ketika sedang berada di tempat ramai seperti kelas. Jadi dari dua contoh tadi menunjukkan adanya konsistensi tinggi dari perilaku mereka. Dan yang terakhir ada kekerasan. Ini berkaitan dengan seberapa spesifik atau seberapa unik perilaku tersebut terjadi dalam situasi tertentu. Contohnya ketika saya berinteraksi dengan keluarga atau teman terdekat saya menjadi pribadi yang ceria dan banyak bicara. Namun ketika saya berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas seperti dengan keluarga besar, lingkungan kampus, saya cenderung menjadi pribadi yang lebih pendiam dan juga irit bicara. Sebagai contoh, ketika seseorang memiliki ambisi dan semangat dalam pelajaran seni, namun ketika ia menemui pelajaran hitungan, ia menjadi kurang bersemangat karena memang tidak berminat dalam bidang tersebut. Nah, dari dua kasus tadi bisa dilihat kekerasan yang tinggi. Baik teman-teman, itulah apa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Khairiyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.